membangga-banggakan mereka, anaknya pintar secara akademik, ya kan? Tapi begitu mereka sudah dewasa, punya kehidupan, lihat masih bisa nggak melakukan birrul walidain. Di situ jaminan kebahagiaan yang benar. Kenapa? Banyak anak saat kecil kita bangga-banggakan, saat besar, lihat, justru apa? Orang tuanya diterlantarkan, bahkan maaf dititipkan di panti jompo. Padahal itu orang tua yang sudah melahirkan dan mendidik dia dengan kasih sayang dan cintanya tanpa batas. Bahagia orang tua yang benar. Walaupun sudah setengah pikun, tapi hatinya menangis. Kenapa? Mencari mana anak saya? Mana anak saya? Pernah main ke panti jompo udah? Belum, main-main di sana. Ajak anaknya bunda. Walaupun udah berkeluarga, ajak anak main ke sana juga. Saya waktu masih tinggal di Tangerang, saya sering datang kalau di sini kayak semacam rumah singgahnya TIIN. Jadi pengidap kanker kan rata-rata yang di situ ya bunda ya. Nah itu ada di daerah Jakarta Barat, di daerah Selipi. Saya rutin datang ke situ dan istri saya nggak tahu. Karena memang saya datang ke situ nggak pernah lama. Saya punya adik angkat usianya 7 tahun bunda. Setiap saya datang saya selalu bawa coklat ke situ dan itu bahagianya luar biasa. Buat dia, ukuran anak kecil kebahagiaan adalah ketika diberikan sesuatu yang dia suka. Apakah orang tua begitu juga? Belum tentu bunda. Apa yang bunda suka? Emas, handphone bagus, iya kan? Iya enggak? Tabungan yang cukup, ketika mau shopping kemanapun tinggal gesek, iya kan? Apakah itu menjadi jaminan bahagia? Bukan. Tapi saya mau cerita tentang adik kecil ini, saya lanjutkan. Pertemuan saya yang ke-7 kali, saya ingat betul. Saya datang ke sana, begitu datang saya dipeluk seperti biasa, saya dipegang tangan saya, diajak masuk ke dalam, duduk udah ngobrol, biasa dia cerita banyak hal sama saya. Sampai dia tertawa terbahak-bahak dan punten bisa matanya copot dan gelundung. Bola matanya copot dan gelundung. Kenapa? Kena kanker mata, itu mata palsu bunda. Bukan mata palsu bunda, malah lagi. Itu mata palsu. Tapi ketika dia matanya copot itu bukan nangis, bukan sedih, tapi makin ketawa bunda. Kenapa? Bagi dia lucu. Dan gak lama, kurang lebih sekitar 2 minggu, gak nyampe 3 minggu setelah saya datang di situ terakhir, adik itu meninggal. Allah lebih sayang sama beliau. Itu anak kecil, kebahagiaannya coklat, kebahagiaannya adalah saat dia bisa tertawa. Lihat anak kita sudah terjamin kebahagiaannya dengan dididik oleh kita sebagai orang tuanya. Tadi sedikit disindir disebutkan sama guru kita, gak boleh ada bentakan dalam rumah kita terhadap anak kita. Kenapa? Akan merusak sistem saraf yang ada di dalam kepalanya. Orang yang suka ngebentak biasanya dulu pernah dibentak sama orang tuanya benar. Itu yang disebut sebagai inner child. Luka di dalam jiwanya dia, luka di dalam batinnya dia. Kenapa seorang istri suka tantrum dan yang jadi pelampiasannya adalah anaknya? Karena dia gak mendapatkan nilai kebahagiaan yang sebenarnya dari suaminya. Betul apa benar? Pengennya didengerin tapi suaminya cuek. Pengen cerita sama suami tapi suaminya cuek. Gak mau ngedengerin. Apa sih mah, papa lagi capek. Itu kalau dinding rumah bisa ngomong bu, itu akan cerita, bapak maaf, istri bapak lebih capek daripada bapak ngurusin rumah yang gak pernah beres. Betul apa benar? Tapi saya nggak lagi membahas itu bunda. Bapaknya nggak ada di sini, percuma. Para bapak-bapaknya, kenapa kalau saya ngomong tentang Islamic parenting itu nyidrekin para istri tapi ngegamparin para suami. Karena banyak suami yang nggak tahu diri ya, Iya, sehingga apa? Kebahagiaan istri itu kan sebetulnya tolak ukurnya adalah suaminya, betul? Bukan hanya sekedar kasih gaji setiap bulan, bukan bunda. Tapi ketika nyuci piring, suara piring dan gelas lebih kencang daripada biasanya, itu kode alam. Pak, aku teh capek, ajak aku keluar jajan cimol gitu kan. Dan itu udah membahagiakan buat seorang istri, betul apa benar? Karena apa? Karena
sudah sedikit teringankan beban lelah dia di dalam rumah dengan perhatian kecil dari seorang suami. Itu kebahagiaan bagi seorang istri. Tapi bagi seorang suami, kebahagiaan saat weekend adalah tidur-tiduran sambil main. Makanya rumah tangganya nggak sungguh-sungguh bahagia. Cuma saya nggak mau masuk situ karena terlalu luas. Saya akan sampaikan nasihat dari ulama tentang kebahagiaan. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, mengatakan bahwa yang namanya bahagia itu adalah apabila dia diberi maka dia bersyukur. Itu yang pertama. Kebahagiaan itu ada 3. Yang pertama, apabila dia diberi dia bersyukur. Yang kedua, apabila dia diuji maka dia bersabar. Yang ketiga, apabila dia melakukan dosa dia bertaubat atau beristighfar. Dan ini ada korelasinya Bunda sama hadisnya Nabi SAW. Apa? Alangkah bahagianya dan luar biasanya orang yang beriman itu. Kenapa? Ketika diuji dia bersabar, ya kan? Ketika diberi nikmat dia bersyukur, maka bahagia kehidupannya. Betul kan Bunda? Nah sekarang kita udah pada tahap itu belum? Bersyukur dengan suami dengan segala kekurangannya, bersabar dengan ujian suami dengan segala keunikannya. Kalau saya nggak sabar, nggak mungkin selama ini Ustaz. Bukan, itu bukan sabar. Itu namanya kepaksa karena nggak ada pilihan lain. Bunda. Karena apa? Betul, sabar itu kadang udah dipaksa dulu ya Ustaz ya. Iya, harus dipaksa dulu karena nggak ada pilihan lain Bunda. Akhirnya, ya sudah mau gimana lagi. Nah itu saya nyebutnya pajak ditanggung pemenang Bunda. Iya, semua kelengkapan yang ada di dalam diri suami. Jadi jangan pernah membandingkan suami kita dengan laki-laki lain. Gak boleh buat kita, haram Bunda. Karena apa? Nanti jatuhnya kita nggak bersyukur sama suami kita. Kalau mengambil kebaikan dari seseorang dan kemudian kita diskusikan sama suami kita, itu boleh. Yang nggak boleh adalah membandingkan suami kita dengan suami orang lain. Apalagi sampai berandai-andai. Ya Allah, seandainya dan seandainya. Nah disinilah setan bermain yang nanti akhirnya apa? Menggelincirkan kita dalam kufur nikmat terhadap suami kita, berujung perselingkuhan. Polanya dibalik, laki-laki juga sama udah. Istrinya cerewet, bawel dan lain sebagainya, pokoknya begitu pulang selalu bau dapur, bau asap masakan udah. Terus akhirnya apa? Membandingkan dengan teman kantornya yang rapi, wangi. Saya selalu berpikir, Pak, dia kalau jadi istri bapak belum tentu mau masak di rumah. Dia kalau jadi istri bapak belum tentu mau ngebersihin nyuci spray bantal yang bekas iler kita. Iya kan? Karena apa? Hidup dia dalam kondisi nikmat dan berkarir. Belum tentu ketika mengambil peran sebagai seorang istri itu mau melakukan apa yang dilakukan oleh istri kita. Di situ kekurangan bersyukurnya seorang suami. Maka poin pertama, bersyukur ketika diberi nikmat. Syukur ketika Allah kasih nikmat. Ayat yang populer surat apa? Surat ke-14, surat Ibrahim. Surat Quran surat Ibrahim ayatnya keberapa? Ke-7. Ya kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Washkuruni ashkurkum. Bersyukurlah kepadaku. Kenapa Allah mengatakan kalimat yang indah, romantis sebetulnya kalimat ini benar. So, kamu bersyukur dulu sama aku. Yang ini bentuk apa? Bentuk penerimaan Bunda. Semua nikmat yang Allah kasih, Allah cuma minta kita satu apa? So, bersyukur dulu sama aku. Bersyukur dengan kondisi rumah tanggamu. Bersyukur dengan keadaan suamimu. Bersyukur dengan kondisi dan keadaan finansialmu. Bersyukur dulu di situ.
Apa kata Allah? Aku pun akan bersyukur dengan dirimu. Kenapa Allah bersyukur terhadap diri kita? Segala kekurangan amal solehmu aku gak akan lihat. Itu Allah. Jadi bersyukurnya Allah terhadap diri kita adalah karena kita sudah memberikan amal soleh dengan segala cacat di dalamnya. Betul kan Bunda? Sedekah yang kadang pengen dilihat, ya kan? Sedekah yang kadang ada duit 100 ribu sama duit 20 ribu. Mana yang sering dipilih buat sedekah Bunda? Sok jujur. Yang hijau apa yang merah? Kita masih berhitungan sama Allah kan? Cacat berarti kan? Tapi lihat, Allah ngasih nikmat buat kita. Perhitungan enggak? Enggak. Tapi dengan kita menerima dan kita bersyukur sama Allah, Allah bersyukur dengan amal soleh kita yang sedikit dan banyak cacatnya. Dan bahkan Allah ngancam, kata Allah, kalau kamu enggak bersyukur, kamu kufur kepadaku, ingat, azab aku pedih loh. Kalau kita enggak bisa nerima suami dengan segala kekurangannya, kita nggak bisa nerima kondisi rumah tangga kita nggak bisa nerima lingkungan yang mungkin ada yang julid dengan hijrahnya kita. Si ibu eta mah kayaknya hampir setiap hari ngaji aja, terus kan bener wae gitu kan ada yang suara-suara begitu ya gitu. Kita bersyukur, kenapa? Karena itu cara Allah menasihati kita, Oman, hati-hati untuk melangkah menjadi baik. Kita yang bukan siapa-siapa pasti dapat gunjingan seperti itu Bunda. Bukan siapa-siapa, lah Nabi yang maksum masih mendapatkan perilaku seperti itu kan. Nah, itu pesannya dari Allah. Buat apa? Nguatin hati kita. Akhirnya muncul apa? Bersyukur. Kenapa? Masih dimudahkan sama Allah untuk ngaji, ngumpul kayak begini. Itu syukurnya kita. Nah, nanti bagaimana proses nambahnya? Bukan nambah lingkungan yang makin luas, itu nomor sekian. Nambah keberkahan dan kepahaman kita terhadap ilmu yang dikasih, sehingga kita dimudahkan sama Allah untuk ngamalin. Itu poin awalnya dulu. Poin awalnya dulu. Ya walaupun di majelis ini ada yang mungkin ya, tapi pasti ada, walaupun nggak semuanya. Ada yang kayak nggak suka dengan seseorang. Walaupun satu majelis, ya Bunda, itu pasti akan muncul Bunda. Apalagi misalkan ada yang menonjol, muncul rasa iri. Bukan iri itu, dengki, hasad. Yang melakukan siapa? Setan yang menghasut, makanya muncul hasad dan lain sebagainya. Maka poin pertama biar kita bahagia Bunda, bersyukur dengan terhadap nikmat yang Allah kasih. Karena bahagia itu bukan tentang nominal dan angka. Bahagia itu tentang nilai kita di hadapan Allah. Saya ulangi. Karena bahagia itu bukan tentang nominal dan angka. Sebab bahagia di sisi Allah adalah tentang nilai kita di hadapan Allah sebagai seorang hamba. Kenapa saya sebut nilai? Bukan angka dan nominal. Nilai itu nggak berbilang benar, nggak ada angkanya, nggak ada nominalnya. Itu nilai. Orang Cileunyi nyebutnya value. Saya tinggal di Cileunyi benar, di komplek Bumi Panyawangan. Itu sebutannya value, nilai. Jadi jangan pernah ngejar nominal dan angka sebagai ukuran kebahagiaan, tapi kejarlah nilai kita di hadapan Allah. Siapa kita di hadapan Allah? Kalau kita sadar bahwa kita adalah seorang hamba, berusaha melakukan semua amal soleh semaksimal mungkin dan bersyukur dengan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Apa tadi rumusnya? Ketika kita bersyukur dengan segala nikmat yang Allah kasih, dengan segala ujian yang Allah beri, Allah pun akan bersyukur dengan pemberian amal soleh kita yang gak seberapa. Ya kan Bunda? Bahagia gak? Adem Bunda, tenang, tentrem. Oh kita berpikir, oh suami saya susah diajak kajian. Betul Bunda? Ini ujian yang umum ya. Kenapa? Satu, bisa jadi karena memang dia gak mau dan gak suka. Kedua, bisa jadi Allah hadirkan suami seperti itu karena jadi ujian buat kita. Kenapa? Hal yang sering dilupakan oleh seorang istri adalah mendoakan suaminya di tengah malam.
Dia cuma curhat, ya Allah kenapa suami saya, kenapa suami saya, kenapa suami saya. Coba itu dihapus tentang kenapa, tapi munculkan, ya Allah hamba berharap suami saya mau berangkat bareng minimal di akhir pekan untuk ngapain? Duduk di majelis ilmu. Itu bersyukur benar. Menerima kan kondisi suami yang seperti itu, yang dingin, yang kaku, yang gak seru, ya kan? Yang ketika diajak ngobrol malah tidur. Yang ketawa-ketawa ngalamin kayaknya. Gambaran suami rata-rata emang begitu Bunda. Bahkan orang yang sudah berilmu sekalipun itu jadi ujian untuk mengamalkan ilmunya sendiri. Makanya kata Nabi, baik buruknya seorang suami tergantung dan tanya sama siapa? Istrinya. Bisa kita ngeklaim, saya baik, saya soleh. Tanya sama istrinya. Kalau ternyata istrinya wajahnya sendu, ya kan, matanya sembab, itu dusta semuanya. Karena wajah istrinya mencerminkan bahagia atau tidaknya seorang suami. Termasuknya wajah sekarang yang saya lihat ini kelihatan semua gimana suaminya di rumah. Dan rata-rata Bunda yang terjadi itu sekarang suaminya yang bermasalah, yang cari istri, yang cari solusi istrinya. Betul apa benar? Kan gak nyambung jadinya. Jadi sabar-sabar Bunda dan bersyukur dengan kondisi dan keadaan suami seperti sekarang. Poin yang kedua, saya mengupas satu-satu dulu, tapi nanti ada sebuah kebahagiaan besar yang itu menjadi sebab utama kenapa 3 poin ini bisa muncul dalam diri seorang hamba. Yang kedua, bersabar ketika mendapatkan ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar ketika Allah kasih ujian. Kenapa sabar? Masya Allah, banyak Bunda ayat-ayat tentang sabar di dalam Al-Quran itu. Salah satunya Quran surat ketiga, Quran surat ketiga ayat 146, kemudian Quran surat kedua ayat 155, kemudian ini semua menjadi alasan besar dari Quran surat ke-39 ayatnya ayat ke-10 yang nanti akan mendapatkan balasan dari Allah sebagaimana Allah firmankan di Quran surat ke-13 ayat 23 sampai 24. Pernah bikin begini Bunda? Pernah cari alasan kenapa kita harus bersabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Ini saya bikin versi mini Bunda, biar mau nulisnya, biar mau bukanya lagi di rumah. Kalau saya tulisin banyak ayat nantinya, boro-boro mau nulis di kertas Bunda, ngebuka di rumahnya juga nggak bakalan mau. Dan saya juga lebih mudah untuk menjelaskan kepada para Bunda sekalian. Yang pertama, kenapa kita harus bersabar dengan ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, Quran surat surat ketiga ayat 146. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu yuhibbu sabirin. Allah itu cinta Bunda sama orang yang sabar. Sebelum saya lanjutin, ada hadis qudsi begini. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa kalau engkau tidak sabar dengan ujianku, tidak ridho dengan segala ketetapan yang aku berikan, maka silahkan cari Tuhan yang lain selain aku dan keluarlah dari bumiku. Itu ancaman dari Allah. Gak sabar dengan ujian Allah, gak ridho dengan segala ketetapan yang Allah beri, mau bahagia ataupun sedih, mau banyak ataupun sedikit. Kata Allah, cari Tuhan yang lain selain aku, kata Allah, dan tinggal pergilah dari bumiku. Bumi ini punya siapa Bunda? Kehidupan kita punya siapa Bunda? Ini ancaman dari Allah. Kalau nggak mau sabar, nggak ridho, sampai mengatakan, ya Allah, sabar itu kan sabarku sudah habis dan sabar itu ada batasnya. Salah.
Orang yang sabar itu nggak pakai tapi, Bunda. Saya sabar, ya Allah, tapi itu belum benar-benar sabar. Belum benar-benar sabar. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Itu pertama. Yang kedua, di surat kedua ayat 155, apa kata Allah? Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Saya ngeluarin sengaja dua ayat ini. Allah cinta sama hamba yang sabar, dan Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar itu. Apa kabar gembiranya? Sebelum Allah ngasih tahu tentang hadiahnya, Allah firmankan dulu di surat ke-39, surat Az-Zumar ayat ke-10. Allah ngasih tahu kepada kita, Bunda, bahwa orang yang sabar itu akan diberikan pahala dan kebaikan tanpa batas. Bagian akhir dari ayatnya. Berarti karena balasan dari Allah tanpa batas, dari sini kita dapat pelajaran apa? Berarti sabar itu tanpa batas, Bunda. Karena pahalanya pun tanpa batas, sama kayak orang sedekah. Ya, secara nominal dan angka balasannya maksimal 700 kali lipat. Itu hitung-hitungan manusia. Tapi kalau hitungan-hitungan Allah tanpa batas sama sekali, suka-suka Allah, karena Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni, dan lain sebagainya. Sehingga semakin memberikan sedekah tanpa batas berarti bersiap untuk mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah. Sama ketika kita tidak membatasi sabar kita, maka itu sama dengan kita siap untuk mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya datang, apa pahalanya? Apa balasannya? Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-23 sampai 24. Allah hadiahkan surga. Nama surganya surga Aden. Surga Aden. Kenapa Allah memberikan surga Aden? Dan apa perilaku orang-orang para penghuni langit terhadap penghuni surga Aden? Ayat ke-24-nya, Assalamualaikum bima sabartum. Salam sejahtera, kebahagiaan tanpa batas buat kalian. Karena apa? Karena sabar kalian selama hidup di dunia ini. Karena kalian sudah sabar selama menjalani hidup selama ini. Makanya aku berikan sebuah kebahagiaan tanpa batas. Gak ada kesedihan, gak ada lelah, gak ada rasa cemburu, gak ada capek, gak pernah tidur. Di mana, Bunda? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu yang kita pengen, kan? Cuman buat beli surganya Allah, ternyata salah satu amalan utamanya adalah sabar. Dan itu saya yakin gak mudah, termasuk saya juga. Kenapa? Karena kesabaran itu ada 3, Bunda. Karena kesabaran itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak begini, duduk di majelis ilmu, taati kita sama Allah ya. Capek gak, Bunda? Jujur, capek. Pagi-pagi harus nyiapin sarapan buat keluarga, suami berangkat ke kantor, ya kan, masak, anak-anak ya mungkin lagi libur, tapi tetap butuh sarapan, kan? Sudah beres semuanya, mandi, pakai pakaian terbaik, datang ke majelis ilmu, bentuk taatnya kita sama Allah. Tapi akan rugi kalau niatnya bukan karena Allah. Akan rugi kalau niatnya bukan karena Allah, nggak akan dapat apa-apa, Bunda. Terus yang kedua, yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan sama Allah. Saya lanjutin dulu pembahasan ini. Bangun di tengah malam, tahajud. Walaupun cuma 2 rakaat, capek gak, Bunda? Dia ketika ada yang lain tidur, ini bangun di tengah malam untuk menunaikan suatu haknya Allah. Jam segini biasanya mulai tuh datang ngantuknya. Iya kan, Bunda? Karena biasanya habis sholat malam langsung nyambung ke subuh sambil wirid. Walaupun nyender di sofa ketiduran tapi kebangun lagi. Begitu azan kebangun, ya kan, bangunin suaminya, ya kan, yang ngebangunin suaminya aja capek, Bunda, ya enggak? Setiap hari suaminya harus dibangunin buat taat sama Allah, capek, pasti capek, Bunda. Tujuannya apa?
cari ridhonya Allah kan, pengen suaminya juga selamat kan, pengen rumah tangganya juga bahagia kan, capek bunda. Itu taat kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngadepin suami yang emosian, capek gak bunda? Tapi karena kita pengen dapat ridhonya Allah, ya kan, taat sama Allah, disabar-sabarin bunda. Walaupun sering ngelus dada sendiri. Habis itu masuk ke kamar ngapain? Berharap suaminya ngedatengin terus dipeluk dari belakang, ternyata mimpi. Iya kan bunda? Apa coba dari seorang istri yang diharapin? Kalau bukan suaminya datang minta maaf, minimal begitu. Iya kan? Bukan malah balik baut sama kita. Iya enggak? Itu suaminya nggak ngaji bunda. Kalau bunda yang di sini, insya Allah suaminya udah pada ngaji. Ini majelis ilmu kita urus tuntun kan bunda? Iya, karena diaminkan sama malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika lagi di sini bunda banyak-banyak berdoa buat suami, buat anak-anak kita. Bukan hanya sekedar berdoa karena kita dipimpin oleh ustadz, bukan. Tapi banyak-banyaklah sambil nyimak, sambil hati, Allah semoga disalehkan suamiku, semoga disaleh dan salihakan anak-anakku, keturunanku. Jadi orang-orang yang qurrata a'yun, suamiku menjadi sosok yang qurrata a'yun dan lain sebagainya. Itu kan ketaatan benar. Karena balasan dari Allah tentang doa kita itu nggak selalu diberikan saat ini. Kalau layak langsung dikasih. Kalau nggak layak sama Allah diganti dengan yang lebih baik. Kalau betul-betul belum layak, nanti dikasihnya kapan? Di akhirat. Di akhirat nanti. Jadi bilangin sama suami, Pak, jangan ngomongin tentang poligami kalau belum layak. Nanti di surganya Allah, mama yang nikahin bapak, papa, sama para bidadari surga. Bilang gitu. Ya kan, para istri yang tahu kadar suami masing-masing ya. Karena biasanya suami kalau lagi ngumpul itu nggak lepas pembahasannya tentang itu. Berbangga-bangga, ketawa, giliran di depan suami jadi kucing. Iya. Giliran di luar seolah-olah seperti macan. Yang akhirnya melakukan sesuatu dengan dalih daripada minta maaf, daripada minta izin, minta maaf. Pecundang itu benar. Bukan lelaki sejati. Karena lelaki sejati nggak mungkin menyakiti hati istrinya. Itu ada istri saya. Saya ngomong kayak begini punya alasan, punya dasar. Gak usah dilihat bunda. Lihatnya ke sini. Kan kita tulisannya di sini, nggak usah dilihat belakang masa. Gitu. Sengaja saya ajak untuk nemenin saya bunda. Sekalian mengenalkan sama bunda-bunda sekalian. Dan semoga bisa menjadi doa untuk saya dan keluarga saya juga insyaallah. Itu yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi segala sesuatu yang Allah larang. Iya. Saya mau nanya bunda, ngomongin orang itu nikmat nggak sih? Apalagi lagi gebelnya di sini. Apa penuh bu dada? Itu rasanya pengen dikeluarin semuanya. Membahagiakan gak bunda? Meluahkan tentang kekesalan kita terhadap orang lain itu bagi seorang perempuan itu adalah suatu kebahagiaan kecil. Tapi ternyata dia gak berpikir bahwa itu adalah menggelincirkan dalam kemaksiatan sama Allah. Nah di sini kita harus sabar-sabar, sabar nahan mulut kita, sabar nahan lisan kita. Kenapa lisan harus dijaga? Ini bagian dari sabar. Quran surat ke-50 ayat ke-17 dan ke-18. Surat Qaf. Apa kata Allah? Surat ke-17, surat 50 ayat 17-nya kata Allah, semua perbuatan manusia dicatat oleh malaikat Allah. Itu poin pertama. Ayat 18-nya lebih spesifik. Setiap kata yang keluar dari lisan anak cucu Adam, ada dua malaikat yang selalu mencatat. Kebaikan dicatat kebaikan, keburukan dicatat keburukan. Mau nanya, baik selama ini banyak ngomong baik apa buruk benar? Gak ada 50-50 benar. Kalau Frank juga gak ada.
Kalau kita mau jujur Bunda, banyak dari kita yang banyak ngomongin keburukan daripada sesuatu yang manfaat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Rasulullah SAW digandengkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa ini dijadikan satu Bunda? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi bukan hanya mempercayai Allah itu ada, tapi juga mempercayai dan meyakini bahwa hari akhir itu ada. Kenapa? Karena nanti semuanya akan dimintai pertanggung oleh siapa? Oleh Allah. Maka pilihannya dua, bicara yang baik, kalau enggak diam. Enggak ada pilihan ketiga. Tapi Ustaz, tapi enggak ada. Pilihannya hanya dua, bicara yang baik, benar, atau kalau enggak diam. Kalau kita belum bisa bicara yang baik, pilihlah untuk diam. Karena ini bentuk paling kecil dari sabarnya kita dalam menjauhi segala sesuatu yang Allah larang, ya enggak? Suami mau bagaimanapun Bunda, itu tetap suami kita, ya. Anak mau bagaimanapun, itu buah dari pendidikan yang kita berikan ke mereka. Anak itu gak ada yang nakal Bunda, demi Allah. Anak itu gak ada yang nakal. Yang ada adalah orang tua yang gak sabar dalam mendidiknya. Betul apa benar? Kenapa seorang ibu cerewetnya luar biasa sama anaknya? Saya paham, itu bentuk kasih sayangnya. Tapi itu dalih untuk menutupi ketidakbahagiaan terhadap suami. Betul kan? Maka kalau pengen baik mendidik anak, perbaiki dulu kebersyukuran kita sama suami, Bunda. Dan inilah bentuk kesabaran kita dalam menjauhi segala sesuatu yang Allah larang. Allah gak suka curhat kesana sini, ya kan? Nulis di media sosial, bahkan dengan alasan biar suami saya tahu. Kenapa gak dikasih tahu sekalian? Kalau tujuannya suami biar tahu, sampaikan sama suami. Tapi Ustaz susah. Oke, Bunda, saya kasih tips. Kalau mau bisa ngomong dari hati ke hati sama suami, tunaikan dulu apa yang jadi kewajiban buat dia. Puaskan dulu apa yang jadi syahwatnya, kenyangkan dulu perutnya. Habis itu tunduk, iya. Biasanya ada jeda Bunda. Setelah selesai apa yang jadi hajat dia, perutnya kenyang, syahwatnya tuntas, itu gak langsung tidur. Saat itu bisa diajak diskusi dan ngobrol. Dan itu masih bisa ada sekitar setengah jam Bunda waktunya sebelum dia hibernasi, kemudian khusyuk. Khusyuk tidurnya Bunda hilang. Itu masih ada setengah jam sampai sejam Bunda. Dan itu bisa diajak ngobrol. Nah itu yang disebut dalam rumah tangga pillow talk, atau diskusi suami istri di atas tempat tidur. Atau kalau mau minta tolong sama suami, jangan pernah cuman sekali manggil, sekali nyebut, minimal 4 kali. Minimal 4 kali, itu pertama. Yang kedua, ketika minta tolong sama suami lagi rebahan, jangan berdiri kitanya Bunda. Usahakan sejajar wajah dan sejajar mata. Apalagi kalau suami lagi duduk di sofa, duduk kita di bawah, pegang pahanya. Suamiku sayang. Itu nggak mungkin kalau nggak mau ngerjain Bunda. Ini tips dan trik kan? Sabar kita dalam taat sama Allah dan sabar kita dalam menjauhi segala sesuatu yang Allah larang. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menurunkan ego kita di hadapan suami kita, Bunda. Kan itu sabar. Ini nggak Bunda? Kata Rasulullah SAW, seorang istri bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia sukai, syaratnya 4. 1, taat suami dalam hal kebaikan, ya kan? Kedua, menjaga kehormatan suaminya, baik suaminya ada maupun tidak ada. Dengan sikap kita manis seperti itu berarti sedang menjaga kehormatan suami kita. Menjaga emosinya tetap stabil. Paling dibilang, mama kesurupan naon. Gak apa-apa, jangan baper Bunda. Itu ikhtiar yang kita lakukan untuk memperbaiki suasana di dalam rumah tangga kita agar tetap hangat. Terus yang ketiga,
Sabar dalam menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih musibah, sebetulnya sabarnya lebih gampang Bunda daripada sabar dikasih nikmat dari Allah. Betul nggak? Seorang suami, seorang istri, dia bisa sabar dalam ujian yang Allah berikan, kemalangan, kesusahan, kepayahan, kepahitan. Dia nggak peduli. Tapi kadang lupa ketika Allah kasih ujian kenikmatan. Betul atau benar? Dan sebetulnya kenikmatan dari Allah itu pun musibah serta ujian dari Allah Subhanahu wa taala juga, ya kan? Kapan? Dikasih sedikit kelapangan rezeki. Kadang suka lupa apa yang jadi haknya Allah. Dengan dalih saya susah payah cari duit ini, saya susah payah cari rezeki ini, ya kan? Ini hasil jerih payah suami saya, akhirnya sedekahnya seadanya. Itu musibah benar. Jadi kalau kita bisa sabar di situ dalam artian oh iya, ini rezeki dari Allah, maka Allah pasti punya maksud dan tujuan. Apa maksud tujuannya? Satu, cukupkan dulu yang di rumah. Kedua, cukupkan apa yang jadi hak orang lain. Kenapa? Coba Bunda, tarik napas, tarik, lepas. Sama enggak? Sama Bunda. Kalau yang dulu belajar IPA, antara yang masuk dengan yang keluar, jumlah volume oksigennya itu sama Bunda. Artinya apa? Sesuatu yang Allah berikan, sebanyak itu pula keluarkan. Bukan berarti suaminya harus diwakafkan juga Bunda. Bukan ya, bukan. Itu beda. Maksudnya nikmat harta, ya kan? Nikmat ilmu, ya kan? Nikmat kebaikan yang lain. Allah, orang baik sama kita balas dengan kebaikan lagi. Disebut sama Nabi tahaddu tahabbu. Salinglah memberi hadiah satu sama lain, saling berkunjung. Tapi Ustaz, saya punya teman yang sangat, dan itu saya sebel banget sama dia, luar biasa. Datengin, kasih hadiah. Kalau nggak mau ketemu mukanya, pesenin makanan Gojek, kirimin ke rumahnya. Itu pahalanya dua. Satu, pahala silaturahim. Kedua, pahala ngasih hadiah. Habis itu anggap lupa. Jangan diingat-ingat lagi Bunda. Kenapa? Kan nggak boleh kan kita menyebut-nyebut apa yang sudah kita berikan. Itu mah nggak mau berubah, dia mah masih begitu aja, nggak ingat apa dulu pernah dikasih ini itu dan sebagainya. Hilang pahalanya. Nggak dapat apa-apa Bunda. Nah itu yang kita harus sabar dengan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya, tadi yang pertama dia bersyukur dengan nikmat yang Allah kasih. Yang kedua dia bersabar dengan ujian yang Allah kasih. Kenapa kita harus bersabar dengan segala ujian yang Allah kasih? Karena balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya nggak enak Ustaznya menggeser-geser terus kamera, makanya saya berdiri terus di sini. Saya takut suul adab. Alhamdulillah Ustaz. Yang ketiga, kan ini satu, syukur karena nikmat. Yang kedua, sabar dengan ujian. Yang ketiga, beristighfar atau bertaubat saat dia melakukan kesalahan. Beristighfar atau bertaubat, saya geser ininya daripada kameranya yang digeser. Yang ketiga, taubat, hijrah, apapun bahasanya, ketika melakukan dosa atau kesalahan. Kenapa ini diminta oleh Allah? Satu, dalilnya Quran surat ke-3 ayat 133-134. Diawali dengan kalimat wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Dan bersegeralah, artinya berlari. Ya. Untuk apa? Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ada ayat indah ada kalimat indah di ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku sudah siapkan surga yang luasnya langit dan bumi." Dengan hanya bertaubat Bunda, hijrah, memperbaiki segala kesalahan yang dilakukan oleh kita dan bersungguh-sungguh dengan taubat dan hijrah kita, Allah berikan balasan surga yang luasnya langit dan bumi. Surat ketiga Al-Imran
133, 134. 133 dan 134. Tentang istighfarnya di surat yang sama adanya di ayat ke 135. Fastaghfiruhu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan beristighfarlah kalian. Itu adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa pasti bahagia, Bunda. Nah, singkat terakhir, Bunda, karena waktunya sudah habis. Satu, syukur dengan nikmat yang Allah kasih. Kedua, sabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kemudian melakukan pertaubatan, istighfar. Nabi aja 70-100 kali beristighfar dalam satu hari terhadap semua dosa yang pernah kita lakukan. Kenapa? Karena jaminannya adalah surganya Allah yang luasnya langit dan bumi. Saya mau tanya, ada nggak dari kita yang nggak berdosa, Bunda? Nggak ada yang nggak berdosa sama sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana ini semua bisa muncul sehingga ini bisa menjadi sebuah alasan besar kenapa seseorang itu bahagia? Ya, saya akan munculkan tentang alasan besar kenapa 3 hal ini bisa ada di dalam seorang hamba. Tumbuh menjadi kebaikan yang akhirnya menjaga kebahagiaan dia dalam hidupnya. Bunda bisa buka Quran surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke-11. Allah firmankan, qad aflahal mu'minun. Ada kata aflah, satu akar kata dengan kata falah. Pernah dengar kata falah? Hayya 'ala falah. Kenapa Allah kasih kebahagiaan? Hayya 'ala sholat. Sebelumnya, kerjakan sholat dulu maka aku akan berikan kebahagiaan. Kebetulan enggak, Bunda? Enggak. Karena di ayat ini, ayat 1, qad aflahal mu'minun. Orang mukmin itu harus bahagia dan pasti bahagia. Kenapa mereka bahagia? Dari ayat ke-1 ya, lari dulu ke ayat ke-11-nya, Bunda. Kenapa mereka harus bahagia? Kenapa mereka layak bahagia? Dari ayat ke-1 lari dulu ke ayat ke-11. Karena Allah wariskan yang namanya surga Firdaus. Ada yang mau surga Firdaus, benar? Yang pertama, surganya namanya surga Aden. Yang kedua, Allah hanya mendeskripsikan surga yang luasnya langit dan bumi. Tapi yang paling terakhir saya sebutkan ini, dari semua poin pertama yang saya sebutkan, alasan besarnya di sini. Dan ini yang harus menjadi tujuan utama kita. Sehingga nanti kalau ininya benar, Bunda, di Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke-11 ini benar, nanti 3 sifat ini akan muncul di dalam diri kita. Dia diberikan warisan berupa surga Firdaus, surga paling tinggi, posisinya di tengah-tengah, tempatnya para nabi dan rasul beristirahat. Bertemu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghuni surga itu, Bunda, dari surga yang paling atas boleh turun ke bawah, tapi yang dari bawah nggak boleh naik ke atas. Jalan-jalan ke surga yang di bawah itu kita boleh, tapi yang dari bawah ke atas nggak boleh, Bunda. Bunda kalau beli tiket pesawat kelasnya ekonomi, boleh nggak duduk yang di bisnis? Nggak boleh, Bunda. Tapi dari bisnis boleh nggak duduk yang di ekonomi? Boleh. Itu surga itu begitu, Bunda. Nah, ini yang mau kita raih, ya kan? Jalan utamanya di sini. Nah, nanti ini sebagai pelengkap kesempurnaan kebahagiaan dalam hidup kita. Kalau di sininya benar, nanti kita jadi hamba Allah yang mudah bersyukur. Ketika Allah beri, akan sangat lapang kesabarannya saat Allah berikan ujian, dan sangat mudah untuk beristighfar dan bertobat ketika melakukan dosa. Apa amalannya? Orang mukmin, kata Allah, harus bahagia, harus merasakan kemenangan, ketentraman dalam jiwanya. Ayat ke-1-nya, apa warisan mereka? Surga Firdaus. Ayat ke-11-nya, naik ke ayat ke-2-nya, itu amalan utamanya. Mereka salat dalam kondisi dan keadaan khasyi'un, salatnya khusyuk. Sampai Nabi mengatakan, arihna bis salat ya Bilal, senangkan, bahagiakan hati kami wahai Bilal lewat salat.
Saya mau tanya, Bunda sudah bahagia dalam salatnya? Insya Allah orang Arab apa insya Allah orang Sunda? Karena salat itu mencerminkan kehidupan seseorang, Bunda. Betul kan? Salat itu mencerminkan kehidupan seseorang. Allah berfirman di Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini diawali dengan kata utslu. Buka Quran surat ke-29 Al-Ankabut, ada kata utslu. Apa artinya? Baca. Bacalah. Ada kata yang lain ikra, artinya baca, tapi maknanya beda. Artinya sama tapi maknanya beda. Kalau ikra hanya sebatas tilawatil Quran, membaca toh. Tapi kalau utslu, membaca plus memahami apa yang dibacanya. Makanya digandengkan dengan ayat salat, Bunda. Kenapa? Wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ketika kamu bisa memahami bacaan kamu, saya menerjemahkannya begini, Bunda. Ketika kamu bisa memahami bacaan salatmu, maka ketika kamu mengerjakannya di dalam salat, membaca setiap ayat-ayatnya dan kamu memahami bacaan kamu bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan kamu. Saya ulangi ya. Ketika kamu bisa memahami bacaan kamu di dalam salat dan kamu jaga itu di dalam salatmu, maka kamu bisa terjaga dari perbuatan keji dan kemungkaran. Padahal sama-sama artinya bacalah, tapi maknanya yang beda. Yang satu hanya sebatas tilawah Quran biasa, yang utslu itu memahami dengan apa yang kita baca. Berarti kunci kebahagiaan itu adalah salat, Bunda. Kalau salat kita masih kayak surat Quran surat keempat ayat ke-43, ya, atau nggak paham dengan apa yang dibacanya, ya. Kalau Quran surat keempat ayat ke-43 itu ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna taqulun. Hai orang-orang yang beriman. Orang beriman salat enggak, Bunda? Salat. Kata Allah, jangan kalian kerjakan salat sedangkan kalian seperti orang mabuk. Orang mabuk paham enggak dengan apa yang dibaca, Bunda? Apa yang sama omongannya? Gimana dengan kita? Berdiri, ya kan? Sedekap, mulutnya komat kamit, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Mirip? Iya apa ya? Masih kayak orang mabuk kita. Maka wajar hidup kita belum bahagia. Kebetulan enggak rangkaian ayat-ayat ini saya rangkai dengan izin Allah? Enggak. Karena Allah, ini yang Allah mau sampaikan pesannya sama kita. 3 poin ini akan muncul dalam kehidupan kita. Jadi orang yang mudah bersyukur ketika Allah beri nikmat, bersabar dengan segala ujian yang Allah hadirkan, dan selalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah ketika melakukan kesalahan. Sebab utamanya karena dia menjaga salatnya dalam kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya fisiknya yang hadir, Bunda, bukan hanya sekedar fisiknya yang menghadap Allah, terlepas adalah hatinya hadir dan hatinya juga menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kaitannya dengan Quran surat ke-20 ayat ke-14, Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, beribadahlah kepadaku. Kenapa kita harus beribadah? Karena Allah memperkenalkan dirinya, tiada Tuhan selain aku yang memberikan kebahagiaan buat kalian. Aku yang akan memberikan kesenangan buat kalian. Karena kesenangan di dalam kehidupan kalian bukan anak dan suami, bukan harta yang berlimpah, bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang berjejer di garasi rumah kalian, bukan. Karena apa? Kebahagiaan kalian adalah waqimis shalah, kerjakanlah dan dirikanlah salat.
Nanya dong kita, saya sudah sholat ya Allah, tapi hati saya masih gelisah, hati saya nggak tenang, hati saya nggak tentram, saya belum nyaman. Selesai sholat saya masih was-was dan lain sebagainya. Apa yang salah dari sholat saya? Dan saya harus sholat seperti apa ya Allah? Lizikrihi. Sholat yang seperti orang yang berzikir. Makna zikir dua. Saya tulis di sini. Satu, ingat. Kedua, sebut. Salat yang seperti orang yang berzikir itu berarti saat dia berdiri, Bunda, ya, hatinya itu mengingat kebesaran Allah. Mulutnya qomat kamit baca bacaan salat. Sampai kita pada tahap itu? Sampai kita pada tahap itu? Ragu-ragu kan jawabnya? Masih jauh, Bunda. Termasuk saya secara pribadi pun dalam tahap untuk belajar. Kita semua belajar. Tapi kita harus berani mengakui bahwa kita belum sampai di situ ya Allah. Tapi akan kita ikhtiarkan bagaimana caranya agar sholat kita berkualitas sehingga kehidupan kita pun berkualitas. Kan ini sifat dari seorang hamba yang hidupnya berkualitas, Bunda. Coba, bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf yang kayanya luar biasa, tapi apa? Hartanya gak jadi musibah buat dia, Bunda. Justru nikmat yang Allah berikan itu dia tata, dia kelola dengan kesabarannya. Untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah. Sedekahnya jor-joran, ya kan? Bisnisnya terus jalan. Sampai saking pengen miskinnya dia pernah kan beli kurma busuk. Ya. Datang kafilah dari Yaman mencari untuk bikin obat, dibayar 10 kali lipat lagi, mana mau miskin, Bunda. Niatnya apa? Taat sama Allah. Niatnya apa? Nolong saudara-saudaranya biar tetap ada transaksi jual beli walaupun kurma busuk gak bisa dimakan kan, Bunda. Tapi dia di situ bermuamalah, pengen nolong saudara-saudaranya. Allah tolong. Surat Muhammad ayat ke-7, in tansurullah wa yunsurkum wa yusabbit aqdamakum. Ketika kita tolong agama Allah, Allah tolong kita dan dibikin kokoh pijakan kaki kita. Lihat, seorang Abdurrahman bin Auf makin kaya, ya kan? Padahal niatnya pengen miskin tapi gak dikasih miskin sama Allah. Kenapa? Karena dia bisa bersyukur dengan karunia yang Allah berikan, dan dia bisa bersabar dengan ujian kekayaan yang Allah berikan kepada dia. Kenapa? Kuncinya di salat mereka yang khusyuk. Para sahabat salatnya khusyuk gak, benar? Abu Bakar As-Siddiq ketika takbir bergetar seluruh tubuhnya, benar. Ketika ditanya sama sahabat yang lain, kenapa tubuhmu bergetar saat mengucapkan takbir? Kata dia, saya takut ada yang lain yang lebih besar daripada Allah di dalam pikiran dan hatiku. Gimana kita? Barang yang nggak ketemu bisa ketemu di dalam. Lagi sebel sama suami, begitu sholat makin sebel. Kapan kita bisa menikmati sholat, Bunda? Kapan kita bisa menikmati zikir? Saat dikasih ujian sama Allah. Pertanyaan saya, apakah harus selalu dikasih ujian setiap harinya? Kan nggak harus kan? Justru sebetulnya kenikmatan dan kelapangan yang Allah kasih itu pun ujian buat kita. Biar apa? Biar kita nggak lalai memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga Allah hadirkan sifat syukur dalam segala nikmat yang Allah kasih. Allah hadirkan sifat sabar dalam segala ujian yang Allah bersamai dalam hidup kita, dan kita menjadi hamba yang selalu bertaubat dan istighfar dalam kondisi apapun, sehingga Allah bahagiakan kita di dunia, dan kemudian Allah balas semua lelah jerih payah kita, capek kita berupa surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Pengin? Ini rumus bahagia berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Allah yang mau. Kemauan Allah kita bahagia, ini rumusnya, benar. Dengan izin Allah, semoga bisa diamalkan kita, dan ini menjadi sebuah kebaikan buat kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, banyak kekurangannya, banyak salahnya. Minta didoakan buat saya dan keluarga saya.
Ketika ada kebaikan itu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya. Silakan kalau Bunda ada yang ingin bertanya. Iya, ingin bertanya silakan, insyaallah dengan senang hati saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya? Boleh? Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari persiapan apa yang disampaikan Ustaz sangat bermanfaat untuk saya. Pak Ustaz ketika mengatakan bahwa sabar dan syukur itu adalah sesuatu yang harus kita betul-betul dijalankan. Bagaimana kalau misalkan antara diri kita itu melakukan maksiat? Iya. Kita sebagai istri itu memang harus bersabar. Iya. Tapi kan memang tadi seperti yang kita karena ambil kebijakan bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Iya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu hal, suatu sikap untuk menjadi suatu kebaikan terhadap apa yang terjadi, Iya. apakah itu kita dikatakan tidak sabar atau bagaimana? Yang berhubungan semuanya mungkin dengan kita dengan mengatakan suatu kenikmatan. Iya. Contoh misalkan saya kasih contoh ya Bunda. Saya kasih contoh misalkan suami korupsi. Contoh ini kan kemaksiatan. Karena tadi Bunda nyebut kemaksiatan. Misalkan suami kita melakukan kemaksiatan, pilihan kita dua. Satu, asih papa bawa banyak uang, berarti bisa lebih banyak shoppingnya. Dan itu kesukaan para ibu kan? Ada istri yang begitu banyak Bunda. Bukan banyak lagi tapi banyak. Jadi, oh boleh, silakan Bunda. Contohnya. Iya. 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 Betul. Siap. Ini contoh satu. Maksudnya berbagai kemaksiatan yang biasa dilakukan oleh suami, laki-laki lah, bukan suami ya, laki-laki. Pertama korupsi. Nanti saya masuk ke situ juga Bunda. Makasih udah dispesifikan. Pilihan seorang istri itu dua. Satu, dia berbahagia karena mendapat hujanan jumlah uang dengan nominal yang tanpa batas. Ya. Atau yang kedua, dia bertanya kepada suaminya sambil beristighfar, "Pak, ini duit dari mana?" Padahal gaji papa cuma 20 juta per bulan misal. Itu cuma 20 juta per bulan. Dan itu pun gak habis. Ini tiba-tiba papa bawa pulang duit 1 miliar di koper lagi. Rata-rata uang korupsi itu gak pernah lewat rekening Bunda. Selalu bentuknya cash. Ini duit dari mana? Nah, sikap yang pertama itu istri yang kufur terhadap nikmat Allah. Justru malah dia menolong suaminya dalam kemaksiatan kepada Allah. Kalau yang kedua, istri yang dia bersabar kepada Allah dalam menjauhi segala sesuatu yang Allah larang. Ya kan? Coba siapa sih Bu yang gak hijau matanya kalau melihat duit 1 miliar bergepok-gepok? Berarti kurang lebih sekitar 100 tumpukan uang 100 ribu. 100 tumpukan berjejer di depan mata kita. Kan kebayang dong, pengen liburan ke sana sini, pengen gadget yang bagus, pengen mobil diganti, rumah yang udah sering bocor direnovasi dan lain sebagainya. Kalau pikiran dan jiwa kita isinya dunia. Tapi kalau cukup dengan gaji 20 juta per bulan dan itu sudah bisa menghidupi kehidupan kita, sholat enak, ya kan, mau berbagi mudah, ya kan, mau silaturahim apalagi dan lain sebagainya. Maka kita adalah istri-istri yang taat kepada Allah dan bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Terus bagaimana sikapnya kalau ternyata suami kita misalkan selingkuh atau sampai kepada nafsa, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, minum-minuman keras, ya kan? Awalnya biasanya dari rokok Bunda. Saya nggak bicara tentang halal haramnya, tapi rata-rata larinya dari situ dulu. Nongkrong sama teman-temannya ternyata ada anggur merah, minum. Dari situ nanti ke yang lainnya dicoba. Yang selalu jadi korban siapa? Anak dan istrinya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang istri? Apakah mendiamkan atau coba untuk menasehati? Jangan dinasehati, suami gak bakalan mau dinasehati. Apa yang harus dilakukan? Diingatkan ketika dia dalam kondisi sadar.
ketika di dalam kondisi sadar. Yang pertama, yang kedua, jangan pernah lepas untuk mendoakan dan wirid nama suami kita. Tadi disampaikan sama guru kita, ya, banyak-banyak ngewirid. Saya bisa duduk di sini, Bunda. Yang pernah ikut kajian saya di TSM, saya panggil istri saya ke depan. Saya ceritakan bahwa ini sosok yang sabar mendampingin saya, air matanya yang nemenin saya, menjaga saya, dan doanya yang mengembalikan saya menjadi seseorang yang senang untuk belajar menjadi baik lagi. Itu istri saya. Yang terkadang dilupakan oleh kita seorang istri adalah ketika udah sebel, marah, kecewa dengan kekurangan suami kita, nggak mau ngedoain suami kita. Itu yang sering terjadi. Udah males. Nah, ini yang harus dibangun lagi, Bunda. Dibangun lagi untuk apa? Karena bisa jadi Allah hadirkan suami kita dengan kondisi dan keadaan seperti itu karena Allah pengen kita dapat pahala sabar. Karena kata Imam At-Tabrani, ya, mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap umatku itu memiliki kedudukan di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti punya tempatnya masing-masing, Bunda. Dan tempat-tempat itu akan dibeli dan dibayar melalui ujian demi ujian yang dia lalui. Dan ini diperkuat oleh hadisnya Nabi tentang amalan anak cucu Adam gak pernah bisa mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kecuali Allah berikan rahmat dan ridhonya. Berarti kita beramal soleh untuk cari ridho dan rahmatnya Allah. Nah, sekarang saya mau tanya, salat kita cuma 5 waktu, cukup buat beli surganya Allah? Enggak, Bunda. Bayangin dengan salat sehari 24 jam. 1 jam berarti 5 waktu kurang lebih. Kenapa? Satu waktunya 10 menit. Saya bulatkan 1 jam, 23 jam. Maksiat kan kita? Terlalu timpang, Bunda. Maka bagaimana kita bisa membeli surga? Sabar sama suami, sabar dengan istri. Tapi itu dimulai poin paling besarnya, poin paling utamanya dari sholat yang terus kita perbaiki kualitasnya. Sehingga ujian apapun, sabar. Nikmat apapun, syukur. Kesalahan sekecil apapun, istighfar. Itu yang muncul akhirnya jadi sebuah kebiasaan baik. Karena apa? Karena sholatnya juga baik. Karena baik buruknya seseorang tergantung sholatnya. Kalau ternyata suami kita dengan ujian masing-masing ya, Bunda, ya, saya akan umumkan sekarang. Maksudnya secara umum. Seperti apapun suami kita, bagaimanapun kondisinya, jangan pernah lepaskan ikatan doa kita sama Allah. Kenapa? Yang bikin suami kita begitu? Kita apa Allah? Allah. Berarti Allah juga yang akan menyelamatkan dan menolong suami-suami kita nantinya. Tinggal kembalikan sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billah. Allah yang punya kekuatan, Bunda. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan begini. Ketika kita menghadap Allah dalam duduk yang bersimpuh di hadapan Allah, tangan kita menengadah. Menengadah berdoa berarti ya, Bunda, ya. Dan mulut kita membisu karena nggak bisa ngomong apa-apa, saking banyaknya yang pengen kita sampaikan, tapi kita nggak bisa ngomong apa-apa kecuali air mata yang menetes. Maka yakinlah Allah paham tentang hatimu. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya bisa duduk di sini, Bunda, bukan karena saya hebat, Bunda. Loh, saya bahkan sampai ada fitnah juga ya cerita. Jangan sama Ustadz Ridho mah nggak selesai pesantrennya. Lah pesantren aja saya nggak pernah, Bunda. Saya kedengar loh kalimat itu, kurang lebih ya. Saya kedengar kalimat itu. Saya pesantrennya di mana? Beliau yang pesantren, saya yakin. Kenapa? Balaghah mantiknya beliau paham. Saya belajar, Bunda. Kalau ditanya, saya pesantrennya di mana? Pesantren kehidupan. Saya orang yang dulu kotor dengan kemaksiatan, Allah tolong saya, Allah hijrahkan saya, Allah kenalkan syariat kepada saya, Allah bimbing saya dengan murabi-murabi dan guru-guru yang istimewa. Sehingga sekarang Allah izinkan saya untuk berdakwah. Saya nggak ada LCMA-nya, nggak ada, Bunda. SAG nggak ada, Bunda. SPDI nggak ada, Bunda. Saya sarjana ilmu komunikasi, Bunda.
umum. Ilmu komunikasi. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berdakwah. Bunda bisa berdakwah dengan anak dan suami di rumah. Modalnya dekatkan dulu diri kita sama Allah. Kuatkan dulu ikatan keimanan kita sama Allah. Perbaiki dulu kondisi keimanan kita dengan Allah. Sama, bukan doa kita nggak diijabah sama Allah, tapi karena Allah senang kita merengek, menangis, meminta pertolongan sama siapa? Sama Allah. Justru di situ pahala sabarnya. Nah nanti di akhirat semuanya dibuka sama Allah. Nih, kamu sabar sekian tahun, suami kamu kondisinya begitu, cuek, maksiat, mungkin pernah selingkuh dan lain sebagainya. Maaf, pokoknya yang jelek-jelek dari suami aja ya saya sebutin. Saya laki-laki dan saya melihat dari sudut pandang seorang laki-laki, biar adil Bunda. Semua itu dilakukan oleh suami kamu dan kamu tetap sabar, tetap mencari wajahku, ya kan? Wajahku, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Dan engkau cari ridhoku, engkau tetap sabar sehingga apa? Dengan izin iradah dan kudrahku, ya, aku rubah suamimu menjadi sosok yang saleh. Kesabaranmu itu aku balas berupa surga. Ingin nggak sih Bu dapat dialog kayak gitu sama Allah? Itu di situ momen kita. Sama, suami juga sama, sabar dengan segala kekurangan istri. Kalau bagi saya, istri itu sempurna Bunda. Kekurangannya hanya pada satu. Apa? Kalau dinasehatin kupingnya ditutup, mulutnya yang dibuka. Betul kan? Nah, itu kekurangan istri itu doang. Yang lainnya nggak ada, demi Allah. Demi Allah Bunda. Karena apa? Kurang hikmat apa seorang istri? Hikmatnya jangan ditanya Bunda. Istri itu, ya, dia mau dicaci maki sama siapapun dia nggak akan peduli. Tapi dibentak sama suaminya, ke pojokan kamar gitu. Nangis bener. Kurang hikmat apa seorang istri? Kurang setia apa seorang istri? Selama suaminya baik. Kalau suaminya belum baik, berarti setialah pada Allah untuk Allah perbaiki dan baikkan lagi suaminya. Itu kunci. Ya kita apapun masalah kita, terutama dengan suami ya saya yakin. Karena rata-rata ibu-ibu yang duduk di majelis ilmu, satu karena ilmu, dua karena rumah tangga bermasalah. Walaupun nggak semuanya, tapi kebanyakan rata-rata seperti itu. Proses healingnya di sini, betul kan? Karena mau ngajak suami jalan-jalan, suaminya di kantor, ya nggak? Giliran akhir pekan, weekend diajak jalan-jalan dia rebahan. Jadi healing terbaik buat para istri di mana? Di majelis ilmu. Semoga Allah merahmati, menguatkan kesabaran, dan semoga kesabaran kita seperti sabarnya seorang Siti Asiyah binti Muzahim. Boleh mengamalkan doanya? Boleh, silakan. Buka Quran surat ke-66 ayatnya ayat ke-11. Ada di situ surat At-Tahrim. Ada 3 permintaan dari seorang Siti Asiyah. Pertama, ya Allah bangunkanlah istana di dalam surgamu untukku. Itu doa pertamanya. Kenapa? Atas kesabarannya. Kenapa berani minta dibangunkan istana di dalam surganya Allah? Karena dia sudah bersabar punya suami seperti Fir'aun. Pertanyaan saya sederhana, tolong dijawab. Suami kita kayak Fir'aun enggak benar? Enggak. Jadi harus lebih sabar dong, gitu. Yang kedua, minta dijaga dari keburukan Fir'aun. Sama. Kalau suami kita masih melakukan kemaksiatan, minta dijaga agar kita tidak terbawa ya kemaksiatannya. Yang ketiga, minta dilindungi dari keburukan kaumnya. Siapa? Keluarganya. Kan rumah tangga hancur bukan cuma konflik antara suami dan istri. Ada karena faktor juga orang tua. Ini doa yang boleh diamalkan dari salah satu dari 4 seutama-utamanya wanita penghuni surga. Silahkan amalkan dan amalkan. Sudah cukup benar? Sudah. Ada lagi? Sudah cukup benar? Karena masalahnya rata-rata hampir sama. Bunda mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan katsir buat bunda-bunda dari Asmi dan Najwa. Semoga bisa menjadi simpul pahala dan amal soleh buat kita semuanya.
Saya mohon didoakan untuk saya dan keluarga, semoga Allah jaga dalam keistiqomahan juga. Karena memang saya sudah berazam dan istri saya menjadi saksinya. Saya sudah mewakafkan hidup saya untuk dakwah benar. Jadi ini kegiatan dan aktivitas saya, mulung pahala, cari ridhonya Allah. Kenapa saya mewakafkan hidup saya? Karena begitu banyak dosa yang saya lakukan dulu. Syarat kalau pengen diampuni oleh Allah, tukar pertaubatan kita dengan amal soleh terbaik. Pengen suami kita berubah, berazam sama Allah. Ya Allah, kalau Engkau izinkan dan Engkau ridhoi, Engkau berikan taufik dan hidayah agar suamiku berubah, setiap malam dalam kondisi suci aku akan tahajud kepadamu. Ya, itu nazar, benar. Azam kita bersungguh-sungguh. Kenapa? Kalau cuma sekedar sholat 5 waktu ini pada sholat nih Bunda, betul kan? Mereka rata-rata belum pada balik, baru balik. Nah kita sudah berpuluh-puluh tahun hidup masih begitu-begitu aja. Makanya wajar begitu-begitu juga hidupnya benar. Jadi ditukar dengan amal soleh terbaik. Ya Allah, kalau ternyata Engkau akan memberikan kemudahan dari kesulitan rizki yang kami hadapi, hamba akan berjanji dalam kondisi bersih akan selalu menunaikan salat duha minimal 4 rakaat. Jadi kalaupun dikerjain setelah itu cuma 4 rakaat, besok 4 rakaat, besok 4 rakaat nggak masalah. Bagus 12 rakaat itu lebih bagus. Jangan minimalnya 2, Bunda pelit banget sih. Iya kan? Minimal 4, nggak apa-apa. Sama, salat tahajud juga begitu dan lain sebagainya. Atau engkau apapun amal-amal terbaik dan itu menjadi amalan tersembunyi antara kita dengan Allah, Bunda. Ya, itu hanya hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah diucapkan sama seorang Sayyidatina Maryam di Quran surat ketiga ayat ke-35 sampai 37. Apa kata Maryam? Ya Allah, kalau anakku laki-laki, aku akan minta dia dan aku akan jadikan dia sebagai penjaga Baitul Maqdis. Nah kadang kita nggak kepikiran sampai situ, Bunda. Kenapa sih masalah di dalam rumah tangga kita nggak kunjung terurai benang kusutnya? Kenapa ujiannya bertumpuk-tumpuk justru datangnya? Kenapa nggak terselesaikan? Bisa jadi memang amalan kita masih biasa-biasa saja di hadapan Allah dan kita nggak pernah menukar dengan amalan terbaik, Bunda. Jadi usahakan untuk mencoba untuk menukar dengan amal soleh terbaik agar Allah hadirkan solusi dari segala macam permasalahan hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup majelis pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ridho Febri, mohon maaf lahir dan batin, Bunda. Dengan segenap kerendahan hati saya, segala kekurangan, saya banyak kekurangannya, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita doakan guru kita juga yang hadir di tengah-tengah kita. Doa terbaik untuk Bunda semua dan keluarga, anak cucu, pasangan, keturunan, qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.